Ayo masuk Mira. Silakan duduk Mira. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini Mira? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah kalau Mira sehat. Bagaimana Mira, sudah makan? Sudah Bu, saya sarapan di kantin tadi pagi sebelum pelajaran dimulai. Maksud saya menemui Ibu, saya ingin konseling Bu. Nah, sebelumnya apakah Mira sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya konseling. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini Mira sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Ibu akan membantu menyelesaikan masalah Mira. Tetapi pemecahan masalahnya juga Mira yang menentukan. Di sini Ibu sebagai konselor hanya sebagai fasilitator dalam membantu Mira menemukan alternatif penyelesaian masalah Mira. Baik Bu, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu kita hari ini konseling selama 45 menit. Bagaimana? Apakah Mira bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Jadi bagaimana, apa yang Mira rasakan saat ini? Jadi begini Bu, tapi Ibu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Ya Mira. Nah, di sini perlu Mira ketahui bahwa di dalam proses konseling di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu menuntut untuk merahasiakan apapun yang diberikan oleh konseli. Jadi di sini hanya Mira dan Ibu saja yang mengetahuinya. Baik Bu, kalau begitu Mira merasa aman bercerita tentang masalah yang Mira hadapi. Baiklah. Jadi begini Bu, saya merasa sulit memahami pelajaran matematika. Saya merasa gagal. Merasa gagal yang bagaimana Mira? Bisakah Mira jelaskan kepada Ibu? Jadi begini Bu, saya merasa gagal menyelesaikan soal matematika. Ketika pelajaran matematika dimulai, saya seperti merasa cemas Bu. Saya merasa matematika ini pelajaran yang sangat menyulitkan. Dapat Ibu simpulkan, yang sedang Mira rasakan saat ini adalah kecemasan karena gagal dalam menyelesaikan tugas matematika. Menurut Mira, matematika ini ialah pelajaran yang sangat menyulitkan, sehingga Mira tidak bisa berfokus ketika belajar matematika. Bukan begitu Mira? Betul Bu. Jadi, apa yang ingin Mira dapatkan setelah proses konseling ini? Saya ingin menghilangkan pikiran negatif saya terhadap matematika Bu. Nah, semua itu berawal dari pikiran Mira. Pikiran Mira yang mengatakan bahwa pelajaran matematika ini pelajaran yang sangat menyulitkan. Tidak ada lagi pelajaran yang sangat sulit selain matematika. Betul Bu, jadi saya harus bagaimana? Nah, di sini Ibu ingin membantu Mira supaya Mira menghilangkan pikiran-pikiran negatif Mira terhadap matematika, dan agar Mira bisa mengubah pikiran-pikiran negatif Mira menjadi pikiran-pikiran positif terhadap matematika. Saya belum mengerti bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif saya terhadap matematika ini. Nah, menurut Mira, pelajaran apa yang sangat menyenangkan? Pelajaran bahasa Indonesia Bu. Bisakah Mira jelaskan kepada Ibu mengapa pelajaran bahasa Indonesia ini menyenangkan bagi Mira? Saya merasa gembira, pelajarannya menyenangkan. Sekarang coba Mira berpikir bahwa saat Mira mengikuti pelajaran matematika, Mira merasa seperti belajar bahasa Indonesia. Yang Mira rasakan saat belajar matematika ialah gembira. Matematika kan asik, banyak belajar angka-angka, banyak belajar berhitung, serta melatih logika. Nah, mungkin Mira mengatakan bahwa matematika itu sulit karena Mira belum menemukan cara belajar yang Mira sesuai dengan Mira. Coba Mira mencoba untuk belajar sambil bernyanyi, belajar sambil mendengarkan musik, atau Mira menyesuaikan dengan gaya belajar Mira. Nah, dengan begitu Mira bisa menghilangkan rasa jenuh terhadap matematika. Betul Bu, saya rasa juga hanya pikiran saya saja Bu, karena saya terlalu berpikir bahwa matematika ialah pelajaran yang sangat sulit,
sehingga saya mengikuti pelajaran matematika saya merasa tidak suka, tidak senang, dan karena pikiran itu saya menjadi tidak fokus Bu dalam pelajaran matematika. Padahal matematika tidak sesulit yang saya pikirkan. Jadi sekarang, apakah Mira sudah menemukan alternatif yang sesuai dengan permasalahan Mira yang sedang Mira hadapi saat ini? Mira akan mencoba belajar sesuai dengan gaya belajar Mira Bu. Mira sangat menyukai belajar dengan melihat video-video di YouTube. Jadi setelah ini Mira akan mencari video materi matematika Bu agar Mira bisa mudah memahami pelajaran matematika. Alhamdulillah, Mira sudah menemukan alternatif yang sesuai dengan permasalahan Mira. Jadi bagaimana perasaan Mira saat ini setelah mengikuti konseling ini? Apakah Mira masih merasakan cemas? Mira sudah lega Bu, karena Mira sudah menyadari perasaan cemas Mira yang berlebih hanya karena pikiran Mira yang selalu negatif terhadap matematika Bu. Syukurlah kalau Mira sudah merasa lega. Kalau Mira masih mengalami kesulitan, jangan sungkan menemui ibu untuk konseling. Baiklah, karena waktu kita sudah habis untuk pertemuan kali ini, dan Mira juga sudah menemukan alternatif penyelesaian masalah Mira. Jadi, bagaimana kalau ibu mengakhiri konseling hari ini? Baik Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mira. Nanti kalau Mira ingin kesini lagi, silakan datang saja ya, jangan sungkan. Saya permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Umar Judi, cognitive restructuring merupakan salah satu teknik cognitive behavior therapy yang merupakan suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk menata kembali pikiran, menghilangkan keyakinan irasional yang menyebabkan ketegangan dan kecemasan bagi diri seseorang yang selama ini memengaruhi emosi dan perilakunya. Ditegaskan pula oleh Sairi yang menyatakan strategi cognitive restructuring merupakan serangkaian kegiatan meneliti dan menilai keyakinan yang konseli miliki saat ini untuk memahami bagaimana keyakinan apakah dinilai rasional atau tidak rasional melalui proses yang objektif dari penilaian yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan. Menurut Panning, cognitive restructuring dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesalahan berpikir yang berupa kritik diri, kemudian dilanjutkan dengan menata ulang pikiran seseorang dengan menyangkal kritik diri tersebut. Apabila individu terus berpikir negatif, maka pikiran tersebut dapat mengontrol pikiran individu, sehingga konsekuensinya individu dapat merasa cemas, takut, tidak aman, dan sulit menghadapi masalahnya. Dapat disimpulkan bahwa cognitive restructuring adalah proses merubah kesalahan pikiran siswa sehingga menjadi pemikiran yang realistis, dilakukan oleh konselor dengan tujuan membantu siswa dalam mencari alternatif penyelesaian masalahnya.